Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Karim Wibisono dan keempat teman saya Ramanda Pratama, Muhammad Nur Aulia, Diva Afnan Ramadan, dan Julia Ananda Lestari. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis efektivitas website e-learning Universitas Bina Sarana Informatika. Latar belakang masalah. Wabah coronavirus yang berlangsung belakangan ini di sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia nampaknya masih belum selesai. Dikarenakan wabah tersebut, sistem pembelajaran di Indonesia yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini menjadi virtual. Setelah sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring, perguruan tinggi di Indonesia menciptakan alternatif untuk mendukung proses perkuliahan mahasiswa selama daring, termasuk Universitas Bina Sarana Informatika. Universitas Bina Sarana Informatika menciptakan sebuah website untuk mendukung berjalannya pembelajaran online, yaitu website tersebut digunakan mahasiswa UBSI untuk absen, mengumpulkan tugas, berdiskusi, dan lain-lain. Lanjutan. Website tersebut selalu digunakan mahasiswa UBSI dalam perkuliahan, dan tentunya antara mahasiswa dan website tersebut selalu berinteraksi untuk menciptakan kenyamanan mahasiswa dalam belajar. Tentunya tampilan UI atau UX website tersebut sangatlah penting untuk interaksi mahasiswa dan website tersebut. Jadi, penelitian ini akan membahas efektivitas pembelajaran dan review tampilan UI dan UX website e-learning untuk mahasiswa UBSI. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian efektivitas pembelajaran dan review tampilan UI atau UX website e-learning untuk mahasiswa UBSI di atas, maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut ini. 1. Apakah website e-learning efektif untuk mendukung pembelajaran secara daring? 2. Apakah fitur-fitur pada website tersebut sudah cukup lengkap untuk mendukung pembelajaran secara daring atau memiliki kendala? 3. Bagaimanakah tanggapan mahasiswa mengenai tampilan UI atau UX pada website tersebut? Dan dilanjutkan oleh Diva Afnan. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tingkat efektivitas website e-learning dalam proses perkuliahan. Yang kedua, menganalisis kekurangan dan kelebihan website tersebut bagi mahasiswa UBSI. Yang ketiga, mengetahui penilaian mahasiswa tentang tampilan UI UX website tersebut agar bisa menjadi bahan koreksi untuk pengembangan website tersebut. Selanjutnya, manfaatkan penelitian. Yang pertama, beberapa alat buat mendirikan pengetahuan serta memfasilitasi pembelajaran. Yang kedua, akan memberikan informasi atau gambaran mengenai penilaian mahasiswa terhadap website tersebut. Yang ketiga, memberi feedback sebagai bahan koreksi untuk pengembangan website tersebut. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada efektivitas website e-learning dalam pembelajaran online. Yang kedua, mengetahui bagaimanakah interaksi mahasiswa UBSI Jatiwaringin dalam program bidang studi teknologi informasi kelas 175C dan 175D dengan website tersebut. Yang ketiga, membahas kelebihan dan kekurangan website tersebut. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang dijadikan sebagai kegiatan untuk melaksanakan penelitian ialah Universitas Bina Sarana Informatika itu sendiri. Dengan objek kuesioner adalah para mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin. Waktu yang dilakukan untuk menjalani kegiatan penelitian ini berlangsung selama 4 hari. Selanjutnya dibacakan oleh Ramanda Pratama. Oke, dilanjut untuk metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan ialah analisa kuantitatif dengan penyajian statistik. Metodologi ini merupakan proses dari pengumpulan data dari satu set data mentah di dalam basis data dengan penyajian statistik, sehingga menjadi pengetahuan dan informasi potensial yang bersifat baru, akurat, dan bermanfaat. Slide selanjutnya, sumber data. Penelitian ini bersumber pada pengumpulan beberapa data di lapangan yang merupakan hasil jawaban otentik dari responden. Oleh karena itu, sumber tersebut merupakan data primer yang diambil dengan kuesioner tertutup di lingkup mahasiswa UPSI Jatiwaringin. Ukuran gejala pusat. Pada ukuran gejala pusat ini digunakan sebagai wadah informasi pengumpulan data yang menyangkut contoh sekumpulan penyediaan data pada tabel dan diagram disebut dengan ukuran gejala pusat.
1. Ukuran tendensi. Sentral terdiri dari beberapa macam ukuran yaitu pertengahan atau mean, nilai tengah, persentil, kuartil, modul, serta desil. 2. Measure of central tendency ialah gejala pusat menjadi nilai rata-rata memiliki kebiasaan terpusat sampai biasa diartikan ukuran kecenderungan terpusat sejumlah rata-rata yang selalu dipakai yaitu rata jumlah atau aritmetik mean serta biasa disebut mean saja. Kemudian rata-rata ukuran geometrik mean, setelah itu rata-rata harmoni atau harmonic mean. Serta biasanya tersedia beberapa jenis sebutan mean, median, dan modus. 3. Gejala pusat biasanya melihat rata-rata atau average. Dapat sejenis nilai yang memadai representatif untuk gambaran senilai dalam data yang berhubungan. Lanjutan, rata-rata seperti biasa dipandang seperti nilai sentral, serta bisa digunakan untuk tolak ukur daerah sebuah penyaluran frekuensi. Statistik dikenal dengan berbagai macam rata-rata dengan sebutan tersendiri, ialah rata-rata hitung atau mean. Median atau nilai tengah, modus data atau data nilai yang sering muncul. Rata-rata ukuran serta rata-rata harmonis ialah berupa model rata-rata yang normal dipergunakan untuk tolak ukur daerah ataupun penilaian tendensi sentral atau sentral tendensi dari sebuah penyaluran. Selanjutnya analis data. Analis data rata-rata hitung mean. Pada penelitian ini metodenya mean memiliki kapasitas yang berarti menganalogikan dengan skala gejala pusat lain. Nyaris pada saat aktivitas metode observasi ilmiah sering mempergunakan rata atau mean. Menyangkut tata guna mencari mean dibagi beberapa untuk penyampaian data. Misalnya pada kuesioner di bawah ini, hasil data yang diperoleh berikut. Seperti gambar di bawah ini, 1. Menurut Anda, apakah pembelajaran online menggunakan website MyBase itu efektif? Dari jawaban ini ada beberapa yang efektif, cukup efektif, atau tidak efektif. 3. Untuk tampilan user interface mengenai atau kontrak brightness, luminance, dan color di bawah ini sudah cukup baik. Jika tidak, apakah Anda memiliki suatu saran? Ada jawaban ya atau tidak. Selanjutnya dibacakan oleh Julian Andarestari. Oke, kita masuk ke bagian modus. Modus ialah suatu data yang sering muncul berulang kali. Jika terdapat data frekuensi hasil dari sebuah nilai dari sekumpulan data, jadi dapat menggunakan modus. Di bawah ini terdapat data mahasiswa yang mengikuti survei kami telah kami buat tabel menjadi data berkelompok. Kami akan membahas modus dari data di bawah ini. Misalnya pada kuesioner yang telah kami sediakan ini diperoleh. Apakah kendala yang Anda hadapi saat melaksanakan pembelajaran online menggunakan website MyBase? Jadi di sini kendalanya itu apa? Ada yang menjawab ketika absen error, tidak bisa download tugas, keterbatasan koneksi internet, dan keterbatasan praktikumnya. Dan itu pun ada presentasinya di dalam diagram tersebut. Lalu, pada data di bawah ini, apakah semua fitur berjalan dengan baik? Jika terkendala, apa kendala yang Anda alami? Maka ada yang menjawab, iya, tidak, permasalahan absen, terkadang nggak bisa absen, kurang efisien, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, apakah fitur pada menu tersebut berjalan dengan baik? Jika tidak, apa kendala yang Anda hadapi? Ada yang menjawab iya, dan ada yang menjawab tidak. Persentasenya pun lebih besar menjawab iya dibandingkan tidak. Oke, untuk kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh teman saya Muammar Nur Aulia. Silakan Ammar. Kesimpulan, pada observasi yang dilaksanakan bisa ditarik kesimpulan terdapat 75,8% mahasiswa menyatakan pembelajaran tatap maya menggunakan website e-learning cukup efektif. Dan 38,4% mahasiswa menyatakan kendala yang dihadapi adalah keterbatasan koneksi internet. 33,3% mahasiswa mengalami kendala pada absen error. 27,3% mahasiswa mengalami kendala keterbatasan praktikum serta 3% mahasiswa
tidak dapat mendownload tugas di ruang tugas. Jadi efektivitas pembelajaran daring cukup efektif untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar selama kuliah tatap maya. Lanjutan, kemudian untuk tampilan user interface, mahasiswa menyatakan tampilan pada UI website e-learning 93,9%. Mahasiswa menyatakan sudah cukup baik pada tampilan web tersebut dan 6,1% mahasiswa menyatakan tampilan UI website tersebut belum cukup baik. Lalu untuk fitur pada menu website tersebut, mahasiswa menyatakan 87,9% mahasiswa fitur dapat berjalan dengan baik dan 12,1% mahasiswa mengalami kendala fitur tidak berjalan dengan baik. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penilaian tampilan interface pada website tersebut sudah cukup balance. Di beberapa bagian terdapat beberapa kelebihan namun kadang memiliki kekurangan. Saran, berdasarkan hasil observasi penelitian mengenai analisis efektivitas website e-learning Universitas Bina Sarana Informatika, penulis memberikan saran kepada bagian-bagian yang terhubung atas konflik yang terjadi. Di antaranya, 1. Mengembangkan fitur-fitur pada MyBase. 2. Meningkatkan server pada website learning tersebut harus lebih dioptimalkan ketika memasuki UTS atau UAS. 3. Pada navigasi menu untuk jadwal tidak dibuat drop-down list, melainkan dibuat 2 tombol terpisah untuk jadwal kuliah dan jadwal pengganti, karena isi dari menu hanya sedikit dan isi dari drop-down list terlalu sedikit. Jadi, ketika ingin membuka jadwal, membuang waktu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.